Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franciscus Wijaya dengan NPM 24120114. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi hukum perikatan mengenai perjanjian baku dengan dosen pengampu Bu Siti Nurhasana SHMA. Yang pertama, pengantar. Dalam era globalisasi, pembakuan merupakan cara-cara perjanjian yang telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Bagi pelaku usaha, hal ini adalah cara efisien dan cepat untuk mencapai tujuan ekonomi. Namun, bagi konsumen, sistem ini menimbulkan kerugian karena hanya diberikan dua pilihan antara menerima atau menolak. Selanjutnya adalah ciri dan karakteristik perjanjian baku. Perjanjian baku atau disebut juga standar kontrak atau standar agreement adalah perjanjian yang isinya adalah distandarisasi secara sepihak oleh pelaku usaha. Artinya, syarat-syarat dalam perjanjian tersebut telah ditentukan sebelumnya dan berlaku secara umum bagi semua konsumen. Ciri-cirinya yang pertama adalah dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa negosiasi. Kedua, dapat berbentuk akta otentik atau di bawah tanda tangan. Yang ketiga, mengandung susunan kalimat yang rumit dan huruf kecil sehingga sulit dibaca cepat oleh konsumen. Yang keempat, perjanjian baku, polis asuransi, tiket transportasi, dan perjanjian kredit. Yang kelima, dalam praktiknya, pembakuan syarat ini mengutamakan kepentingan ekonomi pengusaha, bukan perlindungan terhadap konsumen. Selanjutnya adalah format dan struktur perjanjian. Perjanjian baku memiliki format yang terdiri atas model, rumusan, dan ukuran yang tepat yang telah dibakukan sebelumnya. Format ini biasanya berupa dokumen formulir yang telah dicetak secara massal. Konsumen hanya bisa mengisi bagian identitas dan menandatangani ini tanpa dapat mengubah ketentuan pokoknya. Syarat-syarat dalam perjanjian ditentukan sepihak oleh pengusaha dan seringkali membuat klausa eksenorasi, yaitu ketentuan yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukum. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, konsumen dianggap telah menyetujui semua isi dan bersedia menanggung akibat hukumnya. Selanjutnya adalah definisi menurut para ahli. Menurut Darus Bazur Rahman, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formil. Sedangkan menurut Sultan Remi Syahdini, perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausanya telah ditetapkan sepihak oleh pihak yang lebih kuat dan tidak memberi peluang bagi pihak lain untuk menawar. Selanjutnya, jenis perjanjian baku. Menurut Maryam di Badrul Zaman, perjanjian baku sepihak ditentukan oleh pihak yang lebih kuat kedudukannya, umumnya pengusaha. Selanjutnya ada perjanjian baku timbal balik yang ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian perburuhan. Selanjutnya ada perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Isinya telah diatur oleh pemerintah seperti akta jual beli tanah atau akta hak tanggungan. Selanjutnya perjanjian baku di lingkungan profesional ditentukan dalam kalangan notaris atau advokat, digunakan sebagai standar praktik profesional. Selanjutnya klausa baku atau eksternasi. Klausa baku dikenal juga sebagai excession clause atau exculpatory clause, adalah ketentuan dalam perjanjian yang membatasi atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Dan menurut Maryam, klausul eksternasi ini merupakan pembatasan tanggung jawab kreditur, sedangkan menurut Sultan Remi Syahdini, klausul ini bertujuan untuk membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab atas kelalaian atau prestasi. Selanjutnya, dasar hukum klausa baku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 10 mendefinisikan klausa baku sebagai syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan oleh pelaku usaha. Pasal 18 melarang pelaku usaha mencantumkan klausa buku yang mana poin pertama merupakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, yang kedua menolak pengembalian barang atau uang, yang ketiga memberikan kuasa sepihak pada pelaku usaha, yang keempat membebankan pembuktian kepada konsumen, yang kelima menetapkan aturan baru sepihak setelah perjanjian dibuat, yang keenam klausa baku yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, sanksi pelanggaran klausa baku. Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha yang melanggar ketentuan klausa baku dapat dikenakan sanksi berupa yang pertama ada pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar. Selain itu ada sanksi pokok, juga dapat dijatuhkan sanksi tambahan seperti pembayaran ganti rugi, penghentian kegiatan usaha, perampasan barang tertentu, pencabutan izin usaha, dan sanksi dapat dijatuhkan baik pada pelaku usaha perorangan maupun korporasi. Peraturan ini juga menunjukkan bahwasannya perjanjian baku telah memasuki ranah hukum publik karena ada unsur pidana di dalamnya. Selanjutnya, peran BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengawasi
pencantuman klausa baku terdapat pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun, BPSKN ini tidak berwenang menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran klausa baku sebagaimana diatur dalam pasal 60. Kendati demikian, konsumen tetap dapat mengajukan tuntutan perdata kepada pelaku usaha apabila dirugikan akibat klausa baku yang tidak adil. Selanjutnya ada perbedaan perjanjian kontrak dan MOU. Perjanjian merupakan pilar hukum yang resmi. Perjanjian merupakan dasar hukum dalam hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 13 KUH Perdata yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian bersifat mengikat dan langsung menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban dan timbal balik. Dapat dibuat secara lisan atau tertulis dan dapat menjadi payung hukum bagi seluruh kesepakatan yang sah secara hukum. Yang kedua, kontrak, yaitu wujud tertulis dalam bisnis. Kontrak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian, tetapi digunakan dalam konteks bisnis. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya kontrak dan umumnya digunakan untuk kesepakatan tertulis dalam hubungan profesional dan komersil. Kontrak biasanya disusun secara rinci dan menjadi bukti konkret mengenai hak dan kewajiban para pihak. MOU atau kesepakatan awal prakontrak atau Memorandum of Understanding (MOU) atau nota kesepahaman adalah kesepakatan awal sebelum kontrak ditandatangani. Fungsinya sebagai gentleman agreement yang menunjukkan niat baik para pihak untuk bekerja sama setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Istilah turunan lain selain ketiga istilah tersebut dikenal juga perjanjian lain seperti SPK, surat perintah kerja, PKS, perjanjian kerjasama, dan surat perjanjian kerja. Semua istilah tersebut dikategorikan sebagai perjanjian apabila memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama kesepakatan para pihak, kedua kecakapan hukum, yang ketiga suatu hal tertentu, yang keempat sebab yang halal. Selanjutnya perbandingan perjanjian, kontrak, dan MOU. Dasar hukum. Perjanjian memiliki dasar hukum yang jelas dalam pasal 13 KUH Perdata. Bentuk perjanjian dapat berubah lisan atau tertulis. Kontrak selalu berbentuk tertulis karena menjadi bukti hukum, sedangkan MOU bersifat tertulis sebagai dokumen prakontrak. Kekuatan hukum baik perjanjian maupun kontrak bersifat mengikat penuh dan memiliki akibat hukum. MOU pada umumnya tidak mengikat secara hukum kecuali memuat hak dan kewajiban secara jelas. Fungsi perjanjian digunakan untuk mengatur hubungan hukum umum, sedangkan kontrak digunakan untuk bisnis profesional, dan MOU berfungsi sebagai kesepakatan awal sebelum kontrak dibuat. Contoh, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan pinjam meminjam termasuk perjanjian. Kontrak kerja proyek atau kontrak jasa termasuk kontrak, sedangkan nota kesepahaman antar perusahaan atau lembaga merupakan contoh dari MOU. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.